Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasra wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat dalam kajian Hadisul Arbi'a Laqah Rabuan, yang tema besarnya adalah bagaimana menavigasi kehidupan umat ini dengan navigasi Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan kali ini kita masuki pertemuan yang ketiga, ya tema kajian tentang geopolitik Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita pembicaraan kali ini, halaqah kita malam hari ini sangat relate dengan peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, hijrah Nabi SAW, Alhamdulillah kita peringati, ya, tanggal 1 Muharram. Ada yang memperingatinya hari kemarin, Selasa tanggal 16, dan ada juga yang baru memasuki eh, 1 Muharram ini pada hari Rabu, ya, tanggal 17, yaitu soal perbedaan saja dalam kriteria kalender. Ya, ada yang masih berketetapan dengan Ru'yatul Hilal, ya, bahwa Ru'yat Hilal Muharram ini baru muncul, baru nampak pada sore hari Selasa, ya, bagi yang Ru'yatul Hilal. Nah, saya tidak tahu hitung-hitungannya, apakah Ru'yat itu ditetapkan dan Zulhijjah menjadi 30 atau bagaimana, atau baru meru'yat hilalnya atau melihatnya itu hari ke-29 tapi tidak nampak, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, bagi yang memperingati tanggal 1 Muharram itu kemarin 16, berarti hitungan masuk bulan barunya hilal itu sudah hadir, nampak secara presisi, ya, dengan perhitungan hisab. Kemungkinan di Senin sore pada waktu maghrib itu hilal sudah memenuhi kriteria hisab, ya, hadir, ya, di seluruh, di salah satu sudut yang di atas apa, muka bumi ini sudah terlihat di apa namanya, sehingga berlaku untuk seluruh dunia, kan begitu. Nah, terlepas dari itu, kita berbicara tentang geopolitik Al-Quran malam hari ini. Kita membongkar persoalan yang sangat krusial, sangat penting, yaitu tentang surat Al-Isra, ya, dan kaitannya surat Al-Isra ini dengan hijrahnya Nabi SAW itu sangat erat, karena yang menjadi titik tolak hijrah Nabi SAW itu adalah salah satu yang paling penting adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya, dan surat Al-Isra itu adalah termasuk surat yang akhir-akhir turun di periode Mekah, ya, termasuk juga surat Ar-Rum. Ini dua surat yang luar biasa cara pemaknaan, bukan hanya tafsir, ya, kosakata, asbabun nuzul, tetapi hubungannya dengan sejarah turunnya kronologi wahyu ini, ya, dengan peristiwa-peristiwa besar dunia, ya, pergeseran-pergeseran kekuatan, rekonfigurasi kekuatan politik dunia di zaman Nabi SAW hidup pada periode Makkah, itu erat kaitannya dengan bagaimana skenario dan desain Allah agar Nabi SAW dan para sahabat ini hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena untuk menyikapi situasi geopolitik global pada saat itu. Mungkin kita tidak sampai telaah kita, bacaan kita sampai ke sana, ya.
Tetapi setelah kami telusuri dalam kitab-kitab sirah dan tafsir, ya, surat-surat di akhir-akhir periode Makkiyah, ternyata kita temukan satu benang merah dan isyarat yang sangat kuat bahwa hijrah Nabi SAW itu erat kaitannya dengan apa namanya perubahan, ya, peta geopolitik dunia, ya, yaitu pertarungan dua imperium raksasa, ya, yaitu Romawi dan Persia. Nah, itu pula yang melatar belakangi turunnya surat Ar-Rum, ya, itu pada masa, ya, menjelang peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian prediksi kemenangan Roma atas Persia setelah mengalami kekalahan itu betul-betul terjadi secara presisi seperti yang digambarkan dalam surat Ar-Rum itu, ya. Nah, maka untuk mengawali peristiwa politik dunia dengan kemenangan Romawi, fi bid'i sinin billahil amru min qablu wa min ba'du yauma yafrahul mu'minun, ketika Romawi itu menang atas Persia, itu waktunya hampir bersamaan dengan kemenangan umat Islam di Perang Badar. Ya, maka kata-kata ayat yauma idzin yafrahul mu'minun itu mengindikasikan kepada dua peristiwa yang datang secara bersamaan, sehingga direspon oleh orang beriman itu dengan satu kalimat redaksi satu satu gemilang di tahun 2 Hijriah. Yang kedua, pada hari itu setelah Perang Badar, eh, orang beriman itu, Rasulullah mendengar kabar, menerima informasi bahwa Romawi menang atas Persia dalam peperangan mereka yang sangat menentukan, ya. Maka itu sangat erat kaitannya antara geopolitik perubahan dunia pada saat itu dengan peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Ya, beliau membangun sebuah tatanan sosial, ekonomi, politik di Madinah itu untuk mempersiapkan kekuatan umat Islam sebagai gelombang arus ketiga yang mewarisi atau yang akan menavigasi dan memimpin peradaban umat manusia setelah runtuhnya Persia dan Romawi di zaman Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah wafat. Nah, maka surat Al-Isra itu langsung berbicara tentang apa? Setelah menyampaikan kabar, ya, yang sangat valid tentang peristiwa Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya, ilal lailan min masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samil basir. Itu langsung berbicara tentang apa? Kondisi Bani Israel. Ya, karena kepemimpinan, ya, kepemimpinan dalam hal agama, ya, sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman itu kepemimpinannya ada di kalangan Bani Israel. Bani Israel ini sebagai umat bertauhid lah, katakan begitu. Umat bertauhid yang tersisa, ya, kan, melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan sehingga lahirlah agama Yahudi dan agama Nasrani. Kan begitu. Lalu menjadi doa di dalam Al-Quran agar minta kita perlindungan kepada Allah, minta petunjuk pada jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, bukan jalan orang yang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, yaitu Yahudi, Bani Israel, dan waladhdallin, yaitu Nasrani dari kalangan Bani Israel. Nah, karena itulah, ya teman-teman dirahmati Allah, maka Al-Quran langsung berbicara tentang takdir roadmap yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu tentang kerusakan Bani Israel. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan
mengajak teman-teman semua untuk apa namanya, kita melihat bagaimana ya sandi atau simbol-simbol dalam surat Al-Isra ini kita pecahkan, membongkar sandi surat Al-Isra sebagai bentuk ya cetak biru ilahi, ya bagaimana kita menafsirkan dan apa namanya membawa ya berita kabar tentang rusaknya Bani Israel ini dalam konteks geopolitik modern saat ini yang kita hadapi di akhir zaman. Ya, nah ini. Berangkat dari itu, ya, ini dimohon apa namanya teman-teman ini perhatian betul ya, supaya keterangan saya ini sampai utuh ya. Nah, Al-Quran itu kan sebagai itu Allah turunkan bukan hanya sebagai pedoman spiritual, ya, bukan hanya pedoman untuk manusia mengenal tauhid, beribadah, tapi yang namanya tauhid, peradaban Islam itu, ya, itu ditakdirkan oleh Allah kan sebagai rahmatan lil alamin, ya. Artinya apa? Islam ini harus menjadi sebuah sistem global, tatanan mondial. Umat Islam harus menjadi pemimpin peradaban, ya. Maka itu saya menulis bahwa peristiwa hijrah Nabi itu adalah sebuah apa namanya pelajaran penting bagi kita untuk apa? Ya, untuk kita menjadi rujukan. Ya, peradaban Islam ini harus menjadi rujukan bagi seluruh umat Islam ini harus menjadi ustadul alam, ya, menjadi menegakkan peradaban yang unggul dan menjadi rujukan, menjadi ustadul alam. Makanya diformulasikan oleh Imam Syahid Hasan al-Banna itu dengan istilah ustadziyatul alam. Eh, Peradaban Islam ini harus menjadi soko guru, menjadi rujukan bagi seluruh peradaban manusia. Nah, karena sifat yang demikian, maka Al-Quran itu bukan hanya pedoman spiritual, pedoman akhlak, pedoman ibadah, ya, pedoman akidah, tetapi juga sebagai cetak biru geopolitik. Nah, surat-surat Makkiyah ini seperti Al-Isra dan Ar-Rum itu turun ketika umat Islam tertindas dan belum memiliki negara. Ya, ya. Nah, walaupun demikian, walaupun belum memiliki negara yang kokoh seperti di Madinah, ayat-ayat turun di akhir surat Makkiyah kan telah memprediksi jatah di Kekaisaran Romawi dan Persia dan bagaimana prospek politik ya dan geopolitik internasional itu di masa depan. Sehingga turunlah dua surat ini dan pusat ya yang menjadi rebutan, yang menjadi apa namanya titik konflik yang panas ya untuk mengubah tatanan dunia itu ternyata adanya di Baitul Maqdis. Pusatnya ada di Yerusalem, pusatnya ada di Masjidil Aqsa. Makanya Allah memperjalankan Nabi itu untuk ke Sidratil Muntaha itu harus melewati mana? Baitul Maqdis. Itu bukan hanya pintu gerbang, tetapi Aqsa ini Baitul Maqdis adalah pusat apa namanya yang menjadi keseimbangan tatanan dunia lama dan dunia baru. Dia berada di tengah-tengah jalur geografis ya menghubungkan tiga benua menjadi pusat inti politik internasional di mana kekuasaan ya, Afrika dulu itu ada peradaban Mesir kuno ya di Asia itu ada Persia dan sebagian wilayah jajahan Romawi ya di Afrika Utara juga ada bekas ada jajahan Romawi dan kemudian apa kekuatan yang mengontrol Palestina, mengontrol Baitul Maqdis dari masa ke masa itulah mereka yang menjadi penguasa dunia. Nah,
Maka ketika Nabi SAW ya, sebelum hijrah itu melaksanakan menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj, itu adalah sebuah isyarat penting bahwa umat Islam ini harus menguasai Baitul Maqdis, bukan hanya sebagai kiblat pertama dalam sholat kita, bukan hanya sebagai yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram, bukan hanya dia sebagai kota suci ketiga dalam Islam, tetapi dia sebagai ibu kota politik umat Islam yang menentukan jatuh bangunnya peradaban Islam, yang menentukan baik dan buruknya kualitas kehidupan umat Islam. Apakah dia mandiri, dia bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, atau dia bahkan menjadi bergantung kepada peradaban, menjadi pembeo dan pembebek bangsa lain, ya. Bahkan bisa jadi dia menjadi kondisinya sebagai apa, terjajah dan apa namanya, posisinya sangat inferior. Nah, itulah kondisi kita saat ini, ya. Lebih dari 100 tahun belakangan ini kita dalam posisi yang uh, kita kehilangan di Baitul Maqdis, kita kehilangan kontrol atas Masjidil Aqsa, ya. Umat Islam pada waktu yang bersamaan, ya, kehilangan entitas politik Islam yang mempersatukan dunia Islam, yaitu kekuasaan yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Pada saat yang bersamaan, ketika itu runtuh, maka runtuhlah, ya, Baitul Maqdis jatuh dari tangan kaum muslimin sehingga dikuasai oleh elit dunia global, ya, yang di kaum Yahudi Zionis. Ini fakta yang tidak kita, kalau saudara-saudara teman-teman baca ini, merasakan membaca, betul-betul baca, ya, bukan ngarang-ngarang. Itu semua alur sejarah umat Islam ketika kita terpuruk dari abad ke-19, mulai surut, mulai surut, menyusut, sampai terjadi Perang Dunia ke-1, lalu kemudian ada perjanjian Sykes-Picot 1916, lalu perjanjian janji Balfour, ya, pada tahun 1917, yang membagi wilayah-wilayah bekas kekaisaran atau kehalifan Ottoman, ya, untuk dikuasai oleh Inggris dan Prancis, ya. Itu semua bagian dari apa, ya, prediksi, bagian dari kabar yang pasti, kabar solid, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa umat Islam ini di akhir zaman tidak baik-baik saja. Tapi Al-Quran memberikan optimisme, semangat, ya, kepada kita bahwa akan terjadi perubahan, akan terjadi perubahan kekuatan, perimbangan kekuatan yang tadinya betul-betul kita tidak berdaya, kita ini dijajah, kita ini setelah era dekolonisasi, setelah era penjajahan berakhir, ya, abad modern, abad 20, ya, setelah Perang Dunia ke-1 kan praktis kolonialisme berakhir, kan. Kolonialisme Barat di dunia Timur kan berakhir semua. Tetapi setelah kita merdeka, dekolonisasi, lepas dari penjajahan kolonial, ya, negara-negara Muslim itu dibuat ketergantungan atau bergantung kepada negara-negara penjajah. Walaupun kita sudah merdeka secara fisik, kita punya wilayah, kita punya mata uang, kita punya bendera, ya, kebangsaan, kita punya lagu kebangsaan, kita punya tatanan struktur pemerintahan negara masing-masing di negara Islam. Tetapi apa yang terjadi di masa-masa itu, era yang disebut sebagai Mulkan Jabriyan, ya, Mulkan Jabriyan, ya, kekuasaan yang diktator, ya, karena umat Islam tidak punya pilihan, ya, memang dikasih kemerdekaan atau kita rebut kemerdekaan dari tangan penjajah, ya, supaya kita menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang merdeka, berdaulat. Tetapi kekuatan penjajah lama itu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan finansial, kekuatan teknologi dan perdagangan yang dikapitalisasi oleh kekuatan kolonial itu untuk mengontrol dan mengendalikan, ya, negara-negara Islam yang baru merdeka, baru lahir, termasuklah Indonesia. Tidak lepas dari itu, ya. Nah,
Ini yang luar biasa. Bagaimana mungkin Al-Quran memprediksi konflik geopolitik global saat Nabi masih diisolasi di Mekah? Nah, ini jawabannya adalah ketika Allah turunkan surat Al-Isra, ya, ketika perjalanan Isra dan Mi'raj itu, Masjidil Aqsa itu disebut sebagai Adnal Ard, yaitu bumi yang paling dekat. Ya, makanya dalam surat Ar-Rum disebutkan apa? Ghulibatir Rum di Adnal Ardi. Di Adnal Ardi itu dia apa? Wilayah yang terdekat atau yang terendah di apa namanya di kawasan Jazirah Arab itu ada kan ada dua penafsiran, ya. Di Adnal Ardi itu daerah bumi yang paling rendah, ya, itu adalah wilayah daerah Laut Mati dan sekitarnya, termasuk yang ditarjih oleh beberapa pakar dan sejarawan itu terjadinya perang Romawi mengalahkan Persia sebagaimana dikabarkan dalam surat Rum itu terjadi di mana? Di Ariha. Ariha ini Jericho. Jericho itu wilayah masuk dalam lingkaran Baitul Maqdis, ya, Nah, Al-Aqsa dalam surat Al-Aqsa itu disebut di dalam surat Ar-Rum di Adnal Ardi, bumi yang terdekat. Karena kekalahan Persia itu oleh Imperium Romawi dalam perang Niniwe itu adalah itu terjadinya di bumi yang terdekat dari Masjidil Aqsa, yaitu Jericho atau Ariha. Nah, apa maknanya? Bagi proyek peradaban Islam, itu Al-Aqsa adalah pusat politik. Jadi kalau Makkah, Masjidil Haram itu adalah ibu kota religious capital, bagi Makkah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah ibu politik. Kenapa demikian? Apa data-data yang mendukung hal ini? Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman putra Daud itu adalah nabi pertama yang menggabungkan kenabian dan kekuasaan penuh. Pusat pemerintahan mereka adalah Al-Aqsa. Ini, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW melanjutkan, ya, kekuasaan nubuah, menggabungkan antara nubuah, ya, dengan eh, kekuasaan politik. Maka berdirilah negara Madinah, kan begitu. Nah, meskipun Madinah itu berdirinya negara Madinah itu adalah sebagai ibu kota politik umat Islam ketika Nabi berdakwah, ya, selama lebih dari 2 dekade, hampir 23 tahun, ya, di mana pusat kekuasaan umat Islam itu waktu itu adalah di Madinah. Tetapi tujuan sebenarnya Rasulullah itu diberikan tamkin oleh Allah Subhanahu wa taala membangun daulah, itu tujuan Nabi itu selalu pandangan beliau itu terarah tertuju kepada Baitul Maqdis. Ya, sehingga sampai pada detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Nabi itu sangat fokus mengarahkan, ya, apa namanya, tujuan umat Islam untuk merebut Baitul Maqdis atau Aqsa itu dari penjajahan Romawi. Ya, apa buktinya? 3 perang sebelum Nabi wafat: perang Tabuk, perang Mu'tah, dan pasukan yang dipimpin oleh Usamah yang diutus oleh Nabi SAW ke negeri Syam sebelum wafat itu. Artinya apa? Nabi ingin memerdekakan dan membebaskan Masjidil Aqsa, ya, untuk apa? Menjadi pusat ibu kota politiknya umat Islam. Maka itu baru terrealisir, ya, setelah Rasul wafat dan sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh uh, seorang sahabat, ya, uh, kalau tidak salah Tamim Ad-Dari, ya, ya, itu Nabi berkata, "U'dud sitan baina yaday sa'ah." Ya, hitunglah, ya, ada 6 perkara yang akan menjadi tanda, ya, kalau sebentar lagi terjadi hari kiamat. Yang pertama, mauti, wafatnya aku itu adalah tanda kiamat sudah dekat.
Tsumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian pembukaan, pembebasan Baitul Maqdis. Itu tanda kedua. Dan berarti apa? Nabi menyebut jarak antara wafatnya beliau dengan pembebasan Baitul Maqdis yang pertama oleh Khalifah Umar bin Khattab yang terrealisir pada tahun 15 Hijriah itu kan berarti kan tidak lama. Hanya 5 tahun jaraknya. Coba. Itu Nabi sudah mengarahkan itu. Jadi Fathu Baitul Maqdis, ya, pembebasan Baitul Maqdis itu sudah menjadi rancangan, ya, menjadi strategi perencanaannya Rasulullah SAW sejak beliau ada di Madinah. Jadi tujuan Nabi tidak sempat berkuasa, ya, memimpin umat Islam di Baitul Maqdis, tapi khalifah-khalifah setelahnya, ya, berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan Romawi, ya, lalu menegakkan panji Islam di Baitul Maqdis, mengatur Masjidil Aqsa, mengelola Baitul Maqdis dengan semangat, ya, pluralitas pengakuan terhadap adanya, ya, agama lain di luar Islam, adanya Yahudi, ada Nasrani, itu diayomi, dilindungi, diakui bahwa itu adalah bagian dari realitas sosial ada, ya, bagian dari apa namanya, ketetapan Allah, keragaman itu, ya, maka itu harus dikelola dengan baik. Siapa yang bisa mengelolanya? Nah, hanya konsep Islam mengenai tanah suci itulah yang bisa menghadirkan kedamaian, kemakmuran, dan keadilan, ya. Itu tidak bersifat memaksa, tidak tidak memberangus hak-hak agama orang lain, tapi apa namanya, mewajibkan adanya toleransi antar umat beragama, ya, saling menghargai, ya, saling melindungi, kan begitu. Nah, itu terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana Islam memimpin Yerusalem, memimpin Baitul Maqdis, memimpin negeri Syam, itu dengan penuh rahmatan lil alamin, dengan keadilan, ya, sehingga apa, orang-orang Nasrani dan Yahudi di masa itu merasa aman, nyaman hidup di bawah kekuasaan umat Islam, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, yang menjadi inti masalah kita malam-malam hari ini adalah soal geopolitik. Dan di surat Al-Isra itu dinyatakan apa? Ya, ada nubuat Bani Israel itu akan melakukan kerusakan masif di bumi sebanyak 2 kali. Pertanyaannya bukan pertini ini, ya, di era manakah kita berada saat, ya? Sebab Al-Quran mengatakan wa qadayna ila bani Israel fil kitab latufsidun. Ini takdir dari Allah kepada Bani Israel bahwa di dalam Alkitab, di dalam kitab oleh para nabi itu, bahwasanya kamu, ya, Bani Israel itu akan melakukan kerusakan di bumi sebanyak 2 kali, tidak lebih dan tidak kurang. Dan kalian akan sombong dengan kesombongan yang sangat tinggi. Wala ta'lunna 'uluwwan kabira. Nah, kalau kita lihat tafsir-tafsir Al-Quran, baik yang klasik maupun modern, ya, di masa tafsir klasik, ya, para ulama kebanyakan cenderung berpendapat apa? Bahwa kedua fase itu telah berlalu sebelum era Islam. Biasanya merujuk kepada apa? Peristiwa apa namanya, kekalahan, ya, ya, di Kaisar Nebukadnezar, ya, di dunia, yang menghancurkan kerajaan pasca wafatnya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman wafat, ya, itu kan kondisi wafatnya Nabi Sulaiman tidak ada yang tahu karena beliau apa, duduk sambil tangan dengan apa, tongkatnya.
Nah, itu digambarkan dalam surat Saba, ya. Disebutkan di situ, tidak ada yang mengetahui kabar tentang kematiannya, ya, kecuali setelah eh, tongkat yang menjadi tumpuan badan dan tangan Nabi Sulaiman itu rapuh, ya, karena dimakan rayap. Nah, ketika itu barulah orang baru tahu, baru sadar bahwa Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Ternyata wafatnya sudah lama. Sampai tertong dimakan, ya kan, antara asahu dengan min sa'atah. Istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan fungsi tongkat yang dipegang oleh Nabi Sulaiman sampai wafatnya, yaitu menunda, ya, menunda, menahan, ya, sekian lama orang baru tahu bahwa Sulaiman Nabi sebagai raja itu sudah wafat. Nah, itu. Nah, setelah era Sulaiman berakhir kekuasaannya, itu puncak kejayaan Israel, Bani Israel, ya, masih bertauhid mereka. Ya, maka Allah berikan apa? Karuniakan mereka ini kekuasaan yang besar. Semua ditundukkan, jin, malaikat semua ditundukkan untuk menopang kejayaan kerajaan Israel. Karena mereka masih bertauhid. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, ya, bertahap, sebagian itu banyak yang menyimpang, nah, lalu kemudian apa? Allah menghukum mereka dengan apa? Dengan dijajah, dengan dibantai oleh Kaisar Nebukadnezar yang meruntuhkan kerajaan Israel Raya. Ya, maka dikenal kemudian ada yang namanya Al-Asrul Babi, penahanan Babilonia. Jadi orang Yahudi, Bani Israel itu ditawan di Babilonia, puluhan ribu yang ditawan. Sampai Kaisar Nebukadnezar itu kalah, ya, dihancurkan oleh kerajaan lain, yaitu oleh Persia, ya, dipimpin oleh Kaisar Cyrus yang agung, atau eh, bahasanya apa, bahasa Persianya itu Cyrus yang agung, Cyrus, eh, Khosru, apa, Khosru apa, Khosru apa gitu, Cyrus yang agung itu, ya. Eh, itu setelah dikalahkan oleh Kaisar Cyrus, ya, menghancurkan Babilonia, maka orang Yahudi itu, Bani Israel itu diselamatkan, dimerdekakan. Yang tadi budak itu dimerdekakan, ya. Dibebaskan oleh Sirus yang agung, mengembalikan Yahudi Bani Israel itu ke tanah Palestina. Dan bukan hanya mengembalikan, dia membantu Yahudi untuk membangun kembali Bait Suci Sulaiman yang kedua. Itu dibantu sama Sirus, ya, didanai, menjadi kampanye politik. Nah, setelah berlalu masa itu, maka Bani Israel hidup sekian lama. Nabi-nabinya Bani Israel itu juga muncul, ya. Muncullah level kekuasaan yang dikuasai oleh rabai-rabai, ya. Nah, nah, pada masa Allah utus Nabi Isa alaihissalam, ya, Yahudi tidak mau percaya, tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan sebagai pendusta, dikatakan sebagai apa, tukang bid'ah, ahlul bid'ah, ya. Karena Nabi Isa itu merekayasa agama untuk tidak mau tunduk kepada agama Yahudi. Dia bikin agama Nasrani, kira-kira begitu. Ya, maka dua golongan ini, ya, itu tertolak. Ya. Eh, maka Bani Israel itu dihukum hukuman yang kedua oleh Allah, yaitu dengan apa? Kehancuran Bait Suci Sulaiman yang kedua, yang tadi dibangun oleh Yahudi dengan bantuan Kaisar Sirus yang agung. Nah, dihancurkan kapan? Pada tahun 70 Masehi. Ini pendapat para mufasir klasik, ya. Ada riwayatnya dalam tafsir Tobari, dalam tafsir Ibn Abi Hatim, dan kitab-kitab tafsir Bil Maksur, umumnya begitu. Ya, dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma.
Ya, kenapa? Karena hukuman pada Bani Israel yang menolak kerasulannya Nabi Isa alaihi. Nah, itu tafsir klasik. Nah, tafsir ulama-ulama modern mayoritas mengira bahwa fase pertama yang disebutkan فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Itu sudah terjadi. Terjadi kapan? Di era Nabi Muhammad SAW. Yaitu Nabi Muhammad, para sahabat ya mengalahkan dominasi kekuatan Yahudi. Di mana? Di Madinah. Dan mereka diusir dari Jazirah Arab. Nah, itulah bentuk hukumannya katanya. Karena mereka perusakan korupsi yang pertama itu adalah penolakan terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu berarti sudah terjadi zaman now. Maka mereka dihukum, ya Allah mengutus, ya menjadikan sahabat-sahabat Nabi itu menjadi apa? Ibadan lana, ya, hamba-hamba kami yang diagungkan, yang ditinggikan derajatnya, uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan besar. Fajasu khilalad diyar, mengalahkan Yahudi sampai di pelosok-pelosok itu apa dievakuasi keluar dari Madinah bagi yang tidak angkat senjata. Tapi bagi kombatan yang angkat senjata yang terlibat dalam pengkhianatan kepada Daulah Madinah, ya baik dari Bani Qainuqa, Banu Nadir dan Bani Quraidah, itu mereka dieksekusi, hukum mati. Ya. Nah itulah menurut mufasir-mufasir modern seperti Syekh Sya'rawi, Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi dan lain sebagainya, itu mengatakan bahwa uh, fase pertama kerusakan Bani Israel itu terjadi di zaman Nabi dan mereka sudah dihukum. Nah, sekarang kita memasuki fase yang kedua, nah, itu menurut tafsir mayoritas modern. Itu apa? Nanti di akhir zaman itu fase yang kedua. Dan sudah ada tanda tanyanya, sekarang kita memasuki ambang fase yang Subradana lakumul karrata alaihim dan bebani waja'alna in ahsantum ahsantum. Nah, menjelang terjadi fase yang kedua itu Allah berikan apa? Kekuasaan kepada Bani Israel, harta yang banyak, keturunan dan dukungan dari negara-negara besar aksara yang siap membela Yahudi. Kenapa? Karena mereka ingin menunggangi ya ya kemampuan Yahudi yang bisa menggalang finansial yang besar. Jadi Yahudi ini ya dengan eh, negara-negara adidaya Barat itu sifatnya simbiosis mutualisme. Siapa yang menguntungkan, ya siapa yang bisa memiliki irisan kepentingan, nah itu yang didukung oleh negara adidaya ini. Nah, Yahudi, proyek Zionis Israel itu bagi kekuasaan Barat itu ya bukan ya bisa menguntungkan. Akhirnya terjadi apa? Ya terjadi saling apa namanya mendukung. Ya Barat itu negara-negara Barat memerlukan finansialnya Yahudi. Yahudi memerlukan kekuatan politik dan militer. Jadi kalau Yahudi punya kekuatan ekonomi, nah Barat punya kekuatan militer dan politik. Ya, nah dua-duanya saling membutuhkan. Untuk apa? Yang satu ingin mendirikan negara Israel di awal dulu tahun 48, dan sekarang mereka ingin apa? Kaya. Nah, perlu dukungan ekonomi, politik dan militer dari negara adidaya. Nah, Amerika perlu apa? Uangnya Yahudi. Ya, Barat Uni Eropa perlu uangnya Yahudi. Maka itulah sejak tahun 1917 sampai sekarang, ya, mereka itu mendukung Yahudi, mendukung Israel untuk berdiri. Nah, baru pecah kongsi Eropa dengan Amerika itu sekarang setelah terjadi apa? Genosida di Gaza 2 tahun ini. Ya, mereka pecah kongsi. Amerika masih tetap mendukung Israel, walaupun malu-malu dan sudah mendapatkan tekanan publik dari dalam negerinya agar pemerintahan Amerika Serikat, ya Donald Trump saat ini berkuasa dan penguasa setelahnya kalau ganti presiden itu tidak lagi mendukung Zionis, tidak lagi menjadi tunggangan Zionis mewujudkan impiannya. Gitu.
Itu tekanannya besar dalam negeri. Ya, setelah terjadi genosida, di riwayat narasi-narasi ya, Zionis itu di Amerika oleh nggak laku lagi. Maksudnya kenapa? Karena narasi Zionis itu meyakinkan publik Amerika ya bahwa Yahudi ini terzalimi ya menjadi fiktif, jadi korban. Wah ya Hitler memasukkan mereka ke kamp-kamp penyiksaan ya dipersekusi dan mereka dipanggang di dalam kamar gas. Nah, maka terjadilah pembantaian yang disebut dengan Holocaust ya ada museumnya di mana-mana ya, didirikan untuk mengenang tragedi pembantaian Yahudi di Eropa, Holocaust terutama Eropa Timur. Ya, nah itulah yang menjadi apa namanya landasan moral bagi berdirinya Israel, kira-kira begitu. Kenapa? Nah, karena ini terzalimi, ini fiktif. Ternyata mereka hanya bermain playing fiktif. Sejarahnya tidak pernah terbukti seperti itu. Apalagi sekarang. Kok bisa negara yang berdiri atas narasi sebagai victim, sebagai korban ya, dari pembersihan etnis oleh Hitler waktu tahun 38 sampai tahun 42 sampai tahun 45 itu kan pembantaian terjadi pada tahun itu. Itu kok bisa mereka yang berdiri katanya berdasarkan landasan moral umat manusia harus apa namanya mendukung negara Israel berdiri untuk menampung ya apa namanya supaya mereka terbebas dari ya dari kekuatan-kekuatan yang anti Semit negara itu. Jadi kalau ada narasi anti Yahudi itu mereka mengatakan itulah momok yang mereka ciptakan itu dengan narasi istilah sebutan antisemitik. Oh, kalau ada yang menggugat negara Israel disebutnya radikal, antisemitik, ya, dan fasis. Nah, tapi kalau mendukung Israel, berdiri Israel didukung, itu disebutnya sebagai negara modern, negara pendukung hak asasi manusia, negara yang beradab. Saya kira begitu. Nah, itu semua narasi habis, terguncang hebat pada genosida Gaza. Wah, mulai menarik diri. Apa, mereka minta supaya Palestina ini merdeka, supaya dunia memihak kepada hak-hak rakyat Palestina. Bahkan Inggris dan Prancis saja menjadi yang terdepan untuk mengakui Palestina merdeka dan berdaulat. Hanya sekarang Eropa yang masih bertahan itu tinggal apa? Jerman aja. Ya, karena Jerman ini ditakut-takuti oleh Yahudi ya. Kamu pelaku genosida terhadap Yahudi antara tahun 42 sampai 45 itu dengan Holocaust, ya kamu harus tanggung jawab, kamu harus dukung kami terus. Ya, nggak bisa tidak gitu. Itulah maka posisi Jerman ini satu-satunya negara Eropa yang masih dukung Israel. Yang lain sudah tidak. Nah, itulah latar belakang kenapa apa namanya itu ibadah lana itu terjadi di zaman Rasulullah dan dunia ini akan menyaksikan periode kerusakan yang kedua dan ini ya sifat Yahudi yang merajalela itu sekarang. Itu bagi sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Ya, mereka sombong, mereka berada di atas hukum internasional, mereka punya uang banyak, mereka punya banyak pendukung, ya. Nah, jadi kalau kita petakan seperti ini, ya, tafsir klasik dan modern, korupsi yang pertama itu seperti ini, tadi sudah saya jelaskan, korupsi yang kedua seperti itu di dalam Roma Islam, sebelum Islam ya, yaitu pada era Romawi. Nah, apakah sudah memenuhi syarat wala ta'lunna uluwan kabira? Nah, bagi mayoritas tafsir klasik ini tidak memenuhi syarat. Sebab Yahudi dalam keadaan tertindas, dia tidak punya negara. Dia tidak bisa sombong gitu. Orang yang nggak punya negara, nggak punya kedaulatan kan nggak bisa sombong dan nggak bisa menzalimi orang. Nah, kita lihat tafsir mayoritas modern, mufassir modern yang mengatakan
pertama terjadi, yang kedua nanti itu sudah terjadi zaman modern sekarang. Dari total 8 sampai sekarang. Nah, apakah terwujud syarat uluwan kabir sebagai conditioning apa terjadinya adopsi itu? Tapi tidak, karena Yahudi karena Nabi di punya negara, mereka entitas negaranya, suku-suku yang mendominasi perekonomian di Madinah, tapi tidak punya kekuatan politik, apalagi militer. Militer mungkin ada ya, tapi dia tidak punya kekuasaan politik yang dominan. Kenapa? Ditentang oleh orang-orang suku Aus dan Khazraj yang mayoritas di Madinah, yaitu bangsa Arab. Mereka bangsa Arab. Mereka suku Aus dan Khazraj itu bangsa Arab. Jumlahnya lebih banyak daripada Yahudi di Madinah. Ya, makanya mereka Yahudi ini tidak punya negara di Madinah ini. Bahkan mereka ngompor-ngompori ya, supaya kaum Aus dan Khazraj ini pecah, ya, tidak lagi mendukung Nabi Muhammad SAW, ya, disebarkanlah propaganda-propaganda jahat waktu itu. Nah, tapi faktanya kan Yahudi di Madinah tidak punya negara, tidak memenuhi syarat uluwan kabirah. Walaupun di era modern ya terpenuhi syarat itu, ya. Nah, di era modern itu Yahudi kan sombongnya bukan main, ya, karena merasa punya backing Amerika, Uni Eropa dan sebagainya, ya. Tapi eh, syarat uluwan kabirah itu kan harus terpenuhi pada dua korupsi itu. Nah, ternyata menurut tafsir mayoritas modern itu tidak memenuhi hanya satu saja, yaitu di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman modern sekarang, di zaman Nabi tidak terpenuhi syarat itu, karena nggak punya negara dia. Nah, ada berkembang opini pernah bahwa korupsi Yahudi, ya, yang terjadi itu adalah tidak terjadi di masa lalu sebelum Islam, tidak juga terjadi di masa Nabi Muhammad, tapi dia menunjuk era modern sekarang. Korupsi Bani Israel yang pertama itu terjadi di era modern mulai dari 48 sampai sekarang, dan korupsi Yahudi ya pada masa depan, masa terakhir, faida ja'a wa'dul akhirah, ya, itu adalah di era masa depan ketika Dajjal muncul dan mendirikan kerajaan kerajaan Dajjal di mana? Di Baitul Maqdis. Yang lalu kemudian akan dihancurkan, dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya, berdirilah apa? Alamin Haji Nubuwah di akhir zaman kan begitu. Ada 12 khalifahnya, ya, Isna Asyar, ya, imaman, ya, 12 imam itu nanti terjadi di akhir zaman. Dimulai dari Mahdi. Ya, dia mengalahkan Dajjal itu. Imam Mahdi itu, ya, eh, didukung oleh Nabi Isa. Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Baru runtuhlah era kesombongan Yahudi yang kedua. Nah, jadi, kenapa ini dianggap rasional, masuk akal bahwa syarat letak luna uluwan kabiro, kesombongan yang besar itu terpenuhi dua kali, dan yang pertama itu zaman ini. Ya, kenapa? Karena dua-dua di zaman ini, era modern, tahun 48 sekarang, Yahudi kan mengontrol, punya negara, lalu kemudian dia menghegemoni, bahkan jaringan hegemoninya itu menghegemoni secara global. Jaringannya itu bisa menekan, mengendalikan negara-negara adidaya dan negara-negara berkembang. Ya, itu kenapa? Karena Yahudi sudah mencapai level uluwan kabirah, ya, modern. Era pertama korupsi Bani. Nah, era kedua adalah korupsi Israel. Ya, mereka nanti akan ada Dajjal. Ya, karena kan Nabi SAW mengatakan bahwa Dajjal itu muncul dari apa? Dari kota tertentu di Iran, ya, namanya Isfahan. Kemudian akan diikuti, diimani oleh 70.000 Yahudi Isfahan yang memakai sorban ala kain-kain sorban ala Yahudi, ala Rabi Yahudi, Toyalisa, alaihi Toyalisa. Nah, itu masa depan itu terjadi pada masa datang, masa yang akan datang, bukan masa kita sekarang.
Nah, kita sedang menyaksikan persiapan menuju terjadinya korupsi yang kedua. Nah, eh, karena Yahudi sudah memiliki negara, ya, kesombongan yang besar, uluwan kabira. Apakah terjadi di era Nabi Muhammad? Tidak. Yahudi adalah suku-suku, tidak punya negara sentral. Apakah terjadi pada tahun 48 sampai sekarang di era modern? Iya, kendali Yahudi punya kendali global atas politik, ekonomi, dan media internasional. Itu semua cenderung condong kepada Yahudi. Coba apa yang tidak dikuasai oleh Yahudi sekarang? Media-media internasional, ya, perusahaan-perusahaan, media, telekomunikasi dan sebagainya itu dikuasai oleh Yahudi. Kenapa? Karena kekuatan finansialnya. Ya, Yahudi itu menguasai bank-bank sentral Amerika dan Eropa. Ya, Yahudi itu eh, menguasai apa namanya politik negara adidaya. Lobi-lobi Yahudi di Amerika sangat kuat. Secara perekonomian mereka perusahaan-perusahaan kapital Yahudi, ya, seperti Soros dan sebagainya, termasuk Rockefeller di bidang energi, ya, dan keluarga Rothschild di bidang perbankan itu, gurita itu betul-betul oligarki global. Nah, kalau oligarki kita nasional kan ya sembilan naga itu, tapi di atasnya sembilan naga itu Yahudi, ya, dan itu terjadi sekarang kerusakan pertama itu. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki apa? Kekuatan politik. Nah, jadi fase tidak mungkin jadi Rasulullah. Kemudian fase pertama itu menurut tesisnya dimulai tahun 48, ya. Ada hegemoni global Islam modern. Ya. Yang kedua, masalah apa? Penggunaan al-akhirah. Ya, kata al-akhirah itu menunjukkan arti yang terakhir, korupsi terakhir. Fa'idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tadbira. Al-Quran mengatakan kalau datanglah janji yang terakhir. Artinya nggak ada korupsi ketiga, keempat. Ya, korupsinya hanya dua kali dan yang kedua itulah yang terakhir. Itu konotasinya apa? Bukan yang terakhir, tetapi menunjukkan akhir zaman. Karena setelah itu kekuasaan yang dominan di akhir zaman, kekalahan Yahudi, kekalahan Dajjal oleh umat Islam. Jadi ketika sebelum menghadapi, sebelum masuki fase kiamat, umat Islam ini mencapai puncak masa-masa kembali kepada puncak kejayaan. Dengan apa cirinya? Mengalahkan dominasi Yahudi. Ya, itu. Nah, oleh sebab itu penggunaan kata al-akhirah itu mengunci kode sandi bahwa korupsi Bani Israel hanya terjadi dua kali sepanjang sejarah, dan yang kedua adalah ujung zaman, akhir zaman. Jadi wa'dul akhirah, ya, janji hukuman atas korupsi yang kedua dan terakhir, ya, sebab Al-Quran tidak mengatakan ada korupsi yang ketiga, dosa, lisah, warrobi'ah, dan seterusnya. Tapi akhirah udah mentok, setelah itu apa? Era kemakmuran Islam. Nah, makanya janji Allah wa in ini adanya korupsi ketiga. Tapi maksudnya apa? Penegasan bahwa kembalinya mereka setelah fase kedua adalah sebuah kemustahilan. Wa in uttum udna. Ya. Ya. Bukti yang ketiga, ya. Mengapa Yahudi dikumpulkan itu berdasarkan di Baitul Maqdis itu bukan hanya sekedar karena kesamaan etnis. Tetapi Al-Quran menyatakan di akhir zaman mereka itu akan dikumpulkan sebagai lafifah,
Wa qulna min ba'di wa'dul akhirati jitna ikum lafifa. Ya, teman-teman, jika apa, tidak apa, kami telah janjikan kepada wa qulna min ba'di sepeninggal Nabi Musa, kami uskunul arda, wahai Bani Israel, tinggallah kamu di bumi. Nah, bumi apa? Bumi ini kan luas. Bumi yang mana? Lokasinya di mana? Maka apa yang disebut dengan bumi di situ? Ya, min ba'dihi li Bani Israil. Wa qulna min ba'dihi li Bani Israil askunul arda, itu adalah menunjukkan bumi Baitul Maqdis secara khusus. Ya, kenapa? Karena innal arda yarith, Allah berfirman, ya, apa namanya? Allah berfirman itu tentang kekuasaannya, ya, siapa? Nabi Muhammad SAW, ya, kekuasaan Bani Israel di akhir zaman itu amat terkait erat dengan, ya, kesombongan yang kedua itu. Ya. Eh, di dalam Al-Quran menyitir, ya, walaqad katabna fis zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha. Jadi kata-kata uskunul ardo itu kembali kepada ayat yang lain di surat Al-Anbiya. Ya. Kami telah menetapkan di dalam kitab Zabur bahwasanya bumi itu, negeri Baitul Maqdis itu, itu hanya bisa diwarisi oleh hamba-hambaku, ya. Ya. Nah, Kak, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, kita lihat, kita saksikan bersama bagaimana kembalinya Yahudi, Bani Israel di akhir zaman itu ke Baitul Maqdis, itu kan sesuai dengan prediksi Al-Quran. Kabar 1448 atau 1450 tahun yang lalu kita turun surat Al-Isra ini, ya, kami janjikan di periode kedua, periode akhir, ya, kami akan kembalikan Bani Israel itu ke Palestina, ke Baitul Maqdis, tapi dalam apa? Campur dari berbagai golongan. Sebab yang disebut dengan proyek Zionis adalah dia menghimpun semua bangsa, tetapi yang mengikuti dan meyakini ideologi Zionisme, yang mengikuti proyek Dajjal. Apakah itu Yahudi dari Eropa, Yahudi dari Arab, Yahudi Afrika, Yahudi Rusia, Yahudi Amerika, ya, pendukung Zionisme. Sebab untuk menjadi Zionis tidak harus beragama. Zion Yahudi itu nomor satu. Ada Zionisme Kristen. Nah, Zionisme ini yang dukung proyek politik Israel. Kenapa? Mereka berdasarkan nubuat di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama mengatakan bahwa eh, Nabi Isa atau Yesus itu, ya, itu akan mengalami the second coming, kedatangan kedua, kembali ke bumi setelah beliau itu katanya diangkat ke langit. Ya, itu yang disebut dengan kenaikan Al-Masih. Ya, diangkat ke langit nanti akan turun lagi ke dunia sebelum kiamat itu mendirikan kerajaan Tuhan. How much? How long? 1000 tahun. Itu dalam nubuatnya Bible. Nah, untuk prakondisi dan menciptakan kondisi yang pas untuk kembalinya Yesus Kristus memimpin kerajaan Tuhan di muka bumi, itu syaratnya harus apa? Bani Israelnya dikembalikan dulu ke Baitul Maqdis. Apa tuh tujuannya? Ya, Kristen ingin apa? Ketika Nabi Isa turun nanti, ya, hujahnya mereka ini ditegakkan, dan pertama yang mereka tegakkan adalah kepada Yahudi. Sebab Yahudi itulah yang dulu menolak risalahnya Nabi Isa, ya, menolak ketuhanannya Yesus dan sebagainya, ya. Ya, itu harus ditegakkan dia sebelum Yesus di akhir zaman itu akan menegakkan kerajaan Tuhan di bumi.
Apa tugas utama Yesus turun kedua itu untuk mendirikan kerajaan Tuhan di bumi ini? Yaitu untuk membaptis orang-orang Yahudi supaya masuk Kristen. Nah, ini kan bertabrakan visi Yahudi beda dengan visi Kristen. Zionis Yahudi dengan Zionis Kristen beda. Tapi tujuannya sama arahnya. Secara apa namanya jadi saling saling menunggangi lah kira-kira begitu. Ya, Yahudi perlu dukungan negara Barat yang mayoritas Kristen. Ya, Amerika, Inggris, Prancis itu negara-negara yang mayoritas Kristen, bukan Katolik ya. Nah, Kristen ini di mana-mana. Apakah Kristen di Eropa atau di Amerika, sampai Kristen yang ada di Indonesia juga mendukung Israel. Coba lihat pendukung-pendukung Israel di Indonesia mengibarkan bendera Zionis Israel itu rata-rata dari kaum Kristen, evangelis yang punya tafsir model seperti itu yang dinamakan dengan apa namanya reformasi gereja Martin Luther ya eh, itu menggunakan tafsir baru terhadap Bible ya yaitu dengan apa dispensasionalisme ya jadi saling menunggangi secara akidah itu mereka berbeda-beda campuran dan berbagai golongan pendukung Zionisme ini pendukung proyek Dajjal itu ya. Yahudi ingin apa? Mewujudkan kejayaan Yahudi dengan membangun kembali bait suci Sulaiman yang ketiga. Kan begitu visinya Yahudi itu. Nah, untuk mewujudkan visi besar begitu kan harus didukung oleh negara-negara besar secara ekonomi, politik dan militer. Maka negara Barat yang paling cocok. Maka itulah terjadi apa? Percampuran ideologi Zionis itu bukan hanya dari kalangan Yahudi tapi juga dari Kristen bahkan yang mengaku-ngaku Islam dukung proyek Zionis, proyek Dajjal ini. Diundanglah tokoh-tokoh Islam ke Israel, ya, atas nama toleransi, atas nama moderasi beragama, atas nama rahmatan lil alamin. Diundanglah pemuda-pemuda kita dibodoh-bodohi supaya mendukung narasi Israel. Bahwa Israel itu berhak mendirikan negara, Israel itu berhak begini-begini, Israel itu baik, Israel itu maju, Israel itu pembela hak. Ya. Ini semua terjadi seperti yang dinarasikan Al-Quran. Faidah ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Entitas ras murni keturunan Nabi Yakub. Mereka itu kumpulan dari berbagai ras dan bangsa yang disatukan oleh satu ideologi transnasional, ideologi hegemoni, ideologi kolonial. Dan Al-Quran menyebut secara akurat mereka sebagai kerusakan ya fasad ideologis bukan kerusakan etnis. Jadi kata fasad latufsiduna fil ardi itu adalah kerusakan ideologi. Ya. Berikutnya, ya. Nah, itu kalau terjadi itu masa periode sekarang ya, yang periode pertama itu dari 48 sampai sekarang. Nah, itu kita sudah saksikan. Nah, ini masa-masa senjakala korupsi yang pertama ya. Nah, setelah ini akan ada korupsi Yahudi besar-besaran, yaitu akan berdiri negara Dajjal, hegemoni Dajjal. Dajjal negara global yang dipimpin oleh Dajjal, ya. Dan sekarang persiapannya itu akan menghancurkan Masjidil Aqsa dengan apa? Eh, prosesi penyembelihan sapi merah, ya, 5 sapi merah. Sempat heboh itu diimpor dari Texas tahun 2023 mau disembelih. Akhirnya didahului oleh operasi Taufanul Aqsa, nggak jadi. Nah, sekarang baru ditemukan bahwa
pembibitan breeding sapi merah itu berhasil dilakukan di dalam, nah, itu di sukses mereka, mereka genetik sapi jadinya semuanya bulunya berwarna merah, ya. Kalau sapi merah yang diimpor dari Texas itu kan masih banyak kelompok-kelompok Yahudi yang menolak. Loh, pembersihan, prosesi pembersihan Yahudi itu kan harusnya terjadi di Israel, di dalam Israel, bukan diimpor dari luar. Maka sapinya juga harus dari dalam negeri. Nah, maka dibikinlah proyek, ya, yang sama dengan proyek sapi merah itu yang dari Texas, dibikinlah di dalam Palestina, yaitu di kota Hebron. Ada, silakan cari Google. Ada itu, sudah ditemukan. Walaupun beritanya mungkin. Nah, inilah proses menuju Dajjal. Penghancuran, perobohan Aqsa didahului dengan penyembelihan sapi merah, ritual itu, lalu kemudian eh, apa namanya, hewan itu akan dibakar dengan tulang-tulangnya, daging-dagingnya, dan abunya itulah yang kemudian dicampur dengan air untuk kemudian dipercikkan atau disiram oleh ke tubuh Yahudi. Ya, untuk apa? Untuk mereka masuk ke Baitul Maqdis, atau syarat masuk ke Baitul Maqdis harus dibersihkan jiwa. Dengan apa? Ritual penyembelihan sapi merah itu. Ya, nah, nanti karena itu ada fakta tentang akhir zaman yang disebut oleh Nabi SAW, menegaskan bahwa dia adalah proyek Israel. Munculnya Dajjal akan diikuti 70.000 Yahudi dari Isfahan dan akan mendirikan pusat kekuasaan yang di Al-Aqsa untuk meruntuhkan khilafah Islam. Itu. Jadi nanti tiga proyeksi akan bertumbukan di Masjidil Aqsa. Proyeksi Yahudi, proyeksi Kristen, dan proyeksi Islam. Ya, di mana Allah sudah punya di skenario, ya, akan tegak khilafah ala minhajin nubuwah dipimpin oleh Imam Mahdi, dan yang kedua eh, akan turun Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh, mengeksekusi mati Dajjal, ya, di pintu gerbang Lot, kota Lot yang ada di sebelah timur Yerusalem. Nah, anatomi dua korupsi yang terakhir, korupsi pertama itu adalah, ya, dari tahun 48 sampai masa yang dekat dengan kita sekarang, itu buktinya sudah dibuktikan, ada lobby-lobby politik global, ada manipulasi ekonomi, kemudian munculnya proksi-proksi militer Barat, ya, di dunia Islam. Nah, lalu kemudian akan dihancurkan oleh ibadah lana, hamba-hamba Allah yang berdedikasi. Nah, korupsi kedua itu terjadi akhir zaman karena itu bersinambungan atau berhubungan, berkaitan erat dengan kondisi akhir zaman. Nah, itulah era kemunculan Dajjal. Itulah proyek Zionis, proyek Yahudi saat ini dan Kristen. Maka bisa jadi mereka yang percaya kepada Al-Masih itu sebenarnya nanti di akhir zamannya akan turun itu bukan Nabi Isa, tapi Al-Masih Dajjal yang diimani oleh, ya, Yahudi dan Kristen Protestan. Ya, Masih Dajjal itu kemungkinan kuat. Palsu, mengendalikan cuaca, bisa mengendalikan negara, mutlak oleh Masih Dajjal itu. Tetapi dia akan dihancurkan, proyek Yahudi Dajjal ini akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu sudah tidak bisa eh, apa, tidak bisa dielakkan skenario Allah di akhir zaman. Nah, siapa ibadah lana pertanyaannya? Ya, korupsi pertama tidak diakhiri oleh keajaiban dari langit, tapi oleh lana. Ya, ini sebuah ungkapan yang sangat eksklusif, sangat istimewa. Allah tidak mengatakan ibadi hambaku,
melainkan hamba yang sepenuhnya milik kami. Ibadan lana, milik. Lana itu milik kami. Ya. Yang mana hartanya, waktunya, tenaganya, jiwanya, dan keluarganya itu didedikasikan, semua diserahkan untuk proyek pembebasan Al-Aqsa. Itulah ibadat. Mereka lah para pembebas itu. Individu-individu yang menyerahkan seluruh hidupnya mutlak untuk proyek Allah. Mereka adalah para murabitun, para penjaga Al-Aqsa, dan umat yang berdiri tegak di belakang mereka tidak tergoyahkan sampai hari ini dan detik ini. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari ibadat lana itu. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau kita simpulkan eh, apa namanya garis waktu timeline surat Al-Isra ini blueprintnya, ya, di fase yang pertama terjadi tahun 48 sampai saat ini, itu korupsi pertama Bani Israel, jatuhnya kekhalifahan, itulah awalnya puncak awal dari korupsi Bani Israel, itu adalah runtuhnya kekhalifahan Islam, sehingga berdiri Israel, negara Israel tahun 48. Dan masa kini puncak al-ulu, hegemoni global Yahudi Zionis. Nah, jadi kita harus ubah keputusasaan kita melihat betapa hegemoniknya, betapa berkuasanya Israel saat ini. Kita harus ubah keputusan itu menjadi apa? Menjadi posisi yang strategis. Sama, kalau kita baca surat Al-Isra ini, kita sedang optimis. Kita berada di ambang berakhirnya korupsi yang pertama. Ya, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَهُمْ. Akan memasuki Bani Israel. Dari di akhir saat korupsi oleh ibadah, inilah sekarang yang kita jadi point of, tidak ada tidak ada untuk putar arah, ya. Semua akan mengalami ini, ya. Kehebatan ibadah lana sudah terbukti, yaitu pejuang-pejuang Gaza, ya, mana seluruh hidup mereka, keluarga mereka, jiwa mereka, harta mereka diserahkan kepada Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum wa dzalika huwal fawzul 'azim. Nah, di fase berikutnya yang terakhir itu adalah eh, ada Al-Aqsa, ya. Dan pada masa itulah di akhir zaman Allah turunkan Nabi Isa di negeri Syam, di gerbang timur, di menara gerbang timur kota Damaskus. Nabi Isa turun. Kemudian akan mengejar Dajjal, akan membunuh Dajjal di dekat Al-Aqsa. Itulah kemenangan final umat Islam di akhir zaman. Ya, itu kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih sebagai pembebas Al-Aqsa, menjadi as-siddiqun. Ya, inilah proses istifa. As yang eksploitasi, bukan yang pilihan Allah dunia hubungan Israel. Itu hanya digunakan kata istof untuk 5 hal. Puncak dari seleksi manusia setelah para nabi adalah mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga ibu kota politik Islam di akhir zaman, yaitu Al-Aqsa. Allah memilih agama Islam. Waraditu lakumul Islam. Ini seleksi yang pertama. Allah memilih malaikat, ya, Jibril lah yang terpilih untuk membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Allah memilih para nabi di antara manusia-manusia yang lain untuk Nabi Muhammad
yas'alun kita kita faidina nafsi dun mumsa kita kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih, umat Muhammad. Maka kami tipe yang pilihan yang zalim bukan di antara, ya, harus ikut bil khairat, harus lomba-lomba dalam barulah yang puncaknya adalah pemilihan hamba Allah alaikum ibadana uli bani syari. Itu periode pertama. Periode terakhir, ya, faidza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum, supaya mereka menyuramkan wajah-wajah Bani Israel, memalukan wajah Bani Israel, menyungurkan wajah Bani Israel, terjerembab tadinya mereka sombong, ya, mendongakkan kepalanya, ya, sombong di atas hukum manusia, sombong di atas hukum Allah. Mereka akhirnya dikalahkan oleh umat di akhir zaman yang dipilih oleh Allah sebagai pembebas Al-Aqsa, ya. Dan mereka para pembebas Al-Aqsa ini itu diberi gelar As-Siddiqun. Kenapa? Karena berkaca kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq itu apa? Karena beliau menjadi bela Al-Aqsa. Ingat, kenapa lahir istilah Siddiq untuk Abu Bakar Siddiq? Itu ketika beliau membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Abu Bakar Siddiq adalah pionir, ya, sebagai As-Siddiq yang membenarkan kabar tentang Isra dan Mi'raj serta seluruh rangkaian dan konsekuensi dari surat Al-Isra, termasuk proyeksi akhir zaman. Makanya Abu Bakar itu yang paling semangat untuk menaklukkan Baitul Maqdis walaupun beliau tidak menyaksikan. Dalam ucapan beliau yang terkenal, ini direkam dalam kitab-kitab sejarah. Apa namanya? Aku bisa menaklukkan wilayah negeri Syam dan Baitul Maqdis, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Gitu. Itu kan ucapan Abu Bakar kayak begitu. Ya. Nah, dan beliau ingin menjadi pionir dengan apa? Mengirimkan ekspedisi, walaupun tidak tuntas, ya, tidak, karena beliau keburu wafat. Tapi yang beliau lakukan kan apa? Menumpas aliran sesat, menumpas nabi palsu, ya, menumpas pemberontakan, ya, kemudian mengirim pasukan Khalid bin Walid ke Irak, ke Persia, yang menjadi awal bagi pembebasan Persia dari Majusi, pembersihan Majusi. Kemudian bergerak ke Baitul Maqdis di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, derajat Siddiqun itu hanya ada dua orang. Pertama Abu Bakar, yang kedua adalah Siti Maryam. Makanya Maryam itu disebut apa? Wallati ahsanat farjaha. Eh, apa namanya? Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Itu yang pertama adalah istri Fir'aun. Yang kedua apa? Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat Maryam itu apa? Siddiqah, saddaqat bi kalimati rabbiha, yang membenarkan, ya, kalimat-kalimat firman-firman Tuhan di dalam kitab, di dalam wahyu Allah. Selalu dibenarkan oleh Maryam. Maka dua sosok ini luar biasa. Itu derajatnya Siddiqin. Apa yang membedakan derajat Siddiqin dari yang lain?
dedikasinya dan total untuk top proyek Islam yang diemban oleh Siti Maryam. Hah? Ibunda Maryam apa? Qalat Rabbi ini apa namanya? Qalat apa namanya? Inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Aku nazarkan, ya, kandungan yang di dalam rahimku ini agar dia menjadi apa? Pelayan di Baitul Maqdis, menjadi pembela Baitul Maqdis, menjadi merbotnya Al-Aqsa. Itu kan proyek, ya. Maka Maryam diwakafkan hidupnya dedikasi apa? Karena mendapat sebagai as-siddiq, karena kaitannya dengan Masjidil Aqsa, maka beliau sepeninggal Rasulullah wafat, beliau memberi pegas kepada pasukan yang kaum muslimin yang melakukan futuhat untuk mewujudkan bina dan rencana Nabi untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Itulah Abu Bakar As-Siddiqin, orang yang hidup totalitas dengan waktunya, hartanya, pemikirannya untuk mewujudkan proyek Nabi Muhammad SAW, ya, untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, kalau syuhada itu gugur dalam mempertahankan proyek, tapi Siddiqin itu beda, lebih tinggi Siddiqin daripada syuhada. Hidup yang berkesinambungan jalan Allah seringkali 1000 kali lebih menantang daripada mati sekali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, di mana peran kita semua, di mana peran Anda dalam garis waktu, timeline, akhir zaman ini, proyek pembebasan Al-Aqsa, ya, meskipun korupsi kedua akan diselesaikan oleh Nabi Isa, namun korupsi pertama menuntut campur tangan-tangan kita. Sebab kemenangan dari Allah itu pasti terjadi dengan atau tanpa keterlibatan kita. Maka tentukan di mana posisi kita. Apakah bersama Al-Aqsa atau kita menjauhkan diri dari urusan Al-Aqsa. Ya, pertanyaannya bukan apakah Al-Aqsa itu akan bebas, akan merdeka. Itu pasti jaminan dari Allah. Janji dari Nabi SAW. Ya. Tetapi apakah nama kita akan tercatat sebagai bagian dari ibadah lana yang membebaskan Masjidil Aqsa? Wallahu a'lam bishawab. Tergantung di mana posisi kita dan bagaimana kontribusi kita semua mewujudkan ini. Demikian, terima kasih. Nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah.
Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.